warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala aidan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menambah ketaatan kita di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah salat subuh pada pagi ini, sekaligus mengawali kehidupan kita pada hari ini, hari yang ke-16 Ramadan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin yang beriman untuk selalu menjaga dan memelihara kewajiban-kewajiban dalam kehidupan beragama. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita, amal-amal soleh kita yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ke depan, insyaallah separuh perjalanan kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah-ibadah yang mengiringi ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan itu menjadi indah, menjadi istimewa, menjadi utama karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan itu, maka status Ramadan itu naik menjadi kemuliaan. Nah, karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya, yang merupakan rangkaian dari perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan firman-Nya Allah inilah membuktikan bahwa tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, berdasarkan ayat ini kita yakini bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Yang perlu kita pahami bahwa di dalam penggunaan istilah turun di dalam Al-Quran itu ada yang namanya unzilah, anzalah,
nazzalah. Sehingga dengan memahami istilah ini, maka tidak ada perbedaan kapan dan tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah menggunakan syahrul Ramadan alladzi unzila. Ya. Unzila itu diturunkan itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke alam dunia. 30 juz. 30 juz diturunkan sekaligus dengan menggunakan unzilah atau menggunakan anzalah, seperti di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadilah malam diturunkannya Al-Quran itu sebagai malam kemuliaan. Nah, adapun nazzalah itu dari alam dunia diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 3. Surat ketiga ayat ketiga. Kalau kita awali dari ayat pertama, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba. Nazzalah yang digunakan, nazzalah berarti diturunkan. Nazzalah itu diturunkan secara bertahap. Nah, karena itu perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain sebelumnya itu pasti didahului dengan anzala atau unzilah. Karena kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan secara langsung oleh Allah kepada nabi-nabinya, berbeda dengan Al-Quran. Nah, disinilah kemudian kemuliaan Ramadan itu karena ada di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, maka Al-Quran ini sangat erat hubungannya dengan kemuliaan bulan suci Ramadan dan melekat pada bulan suci Ramadan. Karena itu, maka kita sebagai kaum muslimin yang beriman dengan rukun iman yang 6, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, ya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada ketentuan Allah, ya, baik dan buruknya. Rukun iman ini memberikan salah satu ciri kepada kita. Apabila kita meyakini sepenuhnya, maka kita termasuk orang Islam yang sudah sempurna dengan keimanannya. Nah, maka dari itu, ketika ada sekelompok manusia tidak mempercayai salah satu dari rukun iman ini, maka kelompok itu bisa dipastikan sebagai kelompok-kelompok yang sesat sesuai dengan fatwa MUI. Apabila tidak menggunakan atau mempercayai, meyakini rukun Islam dan rukun iman, maka aliran itu termasuk aliran sesat. Jadi sangat mudah sekali kita untuk mendeteksi mana aliran sesat, mana kelompok-kelompok sesat. Nah, ini untuk mengetahui sebagai proteksi ke diri kita, supaya kita tidak meragukan apa yang telah kita yakini di dalam agama ini. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, salah satu amalan di bulan suci Ramadan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini? Katakanlah kalau sekarang, ya, Ramadan tahun ini misalnya ada 29 atau 30 hari, maka kita tinggal menghitung 1 hari 1 juz, ya, 1 hari 1 juz. Kalau dalam 1 juz itu kita lihat pada juz pertama itu ada
sekitar 141 ayat. Nah, kalau ini dibagi dalam satu hari 5 kali misalnya, ya tinggal kita menghitung aja. Ya. Nah, kemudian kalau kita konversikan ke lembaran, maka satu juz itu ada sekitar 10 lembar, ya, 9 sampai 10 lembar. Kalau 10 lembar saja kita bagi dalam 5, berarti ada 2 lembar. Artinya apa? Setiap selesai kita sholat misalnya, kita baca 2 lembar. Kalau itu kita lakukan istiqomah, maka apa yang ada dalam keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini dapat kita raih, termasuk malam qadar, Karena malam qadar itu dimulai dari setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, 1 malam suntuk itu. Di mana saja kita berkesempatan untuk melakukan amal-amal soleh di sana, maka nilainya adalah melampaui usia kita. Misalnya malam itu atau malam nanti atau malam 10 hari terakhir nanti yang akan datang ini, ya, kita membaca di malam, salah satu malam dari 10 hari terakhir, kita baca Yasin. Setelah itu malaikat maut datang pada kita. Insya Allah kita sudah menyamai ibadahnya orang yang berusia 85 tahun. Hanya dengan Yasin. Atau yang paling gampang Nun misalnya. Karena kita sudah beramal saleh di sana. Karena kita sudah melakukan hasanah, melakukan kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan balasannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lewatkan waktu-waktu ini untuk kita membaca. Tidak bisa kita membaca 1 bulan ini khatam, ya minimal kita tidak meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Karena begitu besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Rasul. Semasa hidup beliau, setiap tahun malaikat Jibril datang menemui beliau dan bertadarus bersama beliau, mengulang kembali, memahami kembali, merenungi kembali apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah diterima oleh Rasulullah SAW setiap malam. Ini dicontohkan sama Rasul, dicontohkan untuk umatnya bisa menirukan, bisa mengikuti. Ini Rasul, Bapak Ibu, Rasul. Sekelas Rasul saja yang surganya jelas dijamin oleh Allah masuk surga dan terpelihara dari kemaksiatan dan kejahatan, masih bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh. Bagaimana dengan kita? Andai kata Rasul tidak membaca Quran, tidak sholat pun, saya rasa beliau tetap masuk surga dijamin oleh Allah. Tapi mengapa beliau begitu semangat untuk melakukan amalan-amalan itu, ingin memberikan contoh kepada kita umatnya. Maka dari itu mari kita usahakan untuk membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Berapapun yang kita mampu dan berapapun ada waktu longgar pada diri kita di bulan suci Ramadan ini, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena balasannya luar biasa. Karena itu Al-Quran sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia secara umum dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, membaca Al-Quran bagian daripada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah siam kita dan ibadah-ibadah yang mengiringi di dalamnya, termasuk membaca Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang nanti dapat kita rasakan, kita nikmati setelah kehidupan, setelah kematian, setelah kehidupan ini, dan kemudian setelah kematian nanti kita hidup kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita,
jamaah kita, anak cucu kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan jika ada di antara kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, jamaah kita, tetangga kanan kiri kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta kesembuhan sehingga bisa bersama-sama dengan kita kembali berada di dalam masjid ini untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.